Assalamualaikum teman-teman. Halo Sobat Perjuangan, selamat datang di podcast Silang Alumni oleh Kementerian Luar Negeri BMKB Unit tahun 2022. Saya akan memandu podcast kita pada hari ini. Saya Alta Puja Chandra, Sekretaris 1 Kementerian Luar Negeri. Tentunya kita punya bintang tamu ya pada hari ini, yaitu Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu tahun 2019. Oke, kita langsung saja ya untuk menyapa tamu kita pada season 1 hari ini. Oke, langsung saja Mbak Wangi, halo. Ya, halo Elta. Ya, sudah bergabung ya Mbak? Ya, oke, sip. Oke, halo Mbak, dengar suara Elta Mbak? Ya, terdengar. Ya. Aman-aman. Oke, apa kabar ya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Elta gimana kabarnya? Masya Allah, baik juga Mbak. Oke. Terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan untuk menjadi bintang tamu podcast Silang Alumni kita pada hari ini. Pada season 1 kita pada hari ini Mbak. Iya, oke. Oke, untuk Mbak sangat inspirasi lah dalam season 1 hari ini untuk menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini Mbak mengenai keseimbangan antara organisasi dan prestasi nih Mbak. Kebetulan Mbak juga sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu ya Mbak tahun 2019. Tentunya teman-teman di rumah bakalan kepo nih sama gimana sih pengalaman Mbak, gimana sih kok bisa sih gitu seorang perempuan juga ya Mbak ya menjadi wakil presiden, kemudian Mbak juga bisa berprestasi, mengikuti lomba-lomba dan sebagai penulis ya Mbak ya, Elta baca di CV ya Mbak. Kita juga udah ada question box nih Mbak untuk podcast kita pada hari ini. Langsung saja ya Mbak, kita tanya atau Mbak ada yang ingin disampaikan nih sama teman-teman di rumah? Oke, untuk teman-teman semua, salam kenal ya. Semoga sehat selalu. Ada pertanyaan nih sama Mbak. Sebelumnya Elta dulu ya Mbak. Bertanya sama Mbak. Kebetulan Mbak juga inspirasi banget nih sama Elta sebagai perempuan bisa seimbang antara organisasi dan prestasinya. Elta juga inget nih bisa organisasi bisa, prestasi juga bisa dalam hal mengembangkan potensi Elta lah Mbak. Seperti itu. Tidak ada kata nanti atau kapan-kapan gitu. Kalau Elta mau bertanya nih Mbak sama Mbak, boleh ya Mbak ya? Ya, boleh. Silakan. Kapan lagi ada kesempatan kan Mbak bertanya sama Mbak? Langsung aja di sini ya Mbak. Elta mau nanya nih, gimana sih Mbak bisa enjoy gitu Mbak dalam melaksanakan organisasi? Kebetulan waktu itu Mbak juga sebagai wakil presiden mahasiswa, kemudian Mbak juga ada organisasi lain ya Mbak ya, ada organisasi lain sebagai presiden mahasiswa, dan Mbak juga tetap prestasinya tetap jalan, akademiknya juga tetap jalan, dan Masya Allah Elta juga tahu Mbak Hafiza dan bisa itunya nggak berkurang gitu Mbak, dan Elta mau inspirasi itulah Mbak tipsnya gitu, bisa enjoy dalam mengatur waktu dan sebagainya. Atau mau tahu deh Mbak tipsnya Mbak atau pengalamannya Mbak. Mungkin siapa tahu Mbak emang terlihat enjoy aja tapi ada beban gitu Mbak. Jadi kalau Mbak sendiri ya, itu yang pertama pastinya dari niat dulu ya. Jadi kita kan untuk menjalankan sesuatu itu berawal dari niatnya ya. Jadi kalau niatnya kita untuk kebermanfaatan, untuk kebaikan, pasti kita akan enjoy, kita akan mudah menjalannya. Yang kedua itu kita harus ikhlas ya. Nah, jadi kalau menjalankan organisasi sekaligus mau berprestasi juga dan pastinya kuliahnya ya IPK-nya tetap stabil gitu ya. Nah, itu kita harus ikhlas ya, ikhlas jalannya. Dalam hal capek itu pasti ya, tapi kalau misalnya kita sudah ikhlas, pasti setiap kita menjalankan sesuatu itu akan terasa lebih ringan, itu akan terasa lebih mudah gitu.
Kemudian yang ketiga itu harus fokus. Jadi ketika kita berorganisasi, kita berada di lingkungan organisasi kita fokus di sana. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang berkuliah, kita fokus berkuliah mendengarkan dosen. Kemudian ketika kita fokus ingin mencapai capaian ataupun prestasi kita fokus di sana. Jadi jangan sampai kita berada di organisasi kita, sedang berorganisasi, tapi kita memikirkan tugas kita. Atau sebaliknya, ketika kita sedang berkuliah, kita memikirkan organisasi kita atau yang lain. Jadi itu Elsa, niat yang tulus, kemudian ikhlas dan juga fokus menjalaninya. Insya Allah akan enjoy gitu, walaupun mungkin capek ataupun berat gitu ya. Terima kasih banyak Mbak. Berarti kita itu dalam menjalankan organisasi dan prestasi kita agar seimbang itu kita perlu ada niat yang bakal membuat kita enjoy. Kemudian kita harus ikhlas ya Mbak. Dan harus fokus. Kalau misalnya kita ada di organisasi, kita harus fokus di organisasi. Kalau kita masih lagi di kelas untuk kuliah, kita harus fokus di kelas. Iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada dari question box nih Mbak. Nah, misalnya ada nih pertanyaan, semester akhir masih aman nggak sih ikut organisasi Mbak? Pertanyaannya gitu. Oke ya, kayaknya ini yang nanya semester akhir dan masih aktif organisasi ya. Iya sepertinya Mbak. Dia penasaran. Jadi kalau dari pengalaman Mbak dulu ketika di BEM itu semester 6 ya, semester 6, semester 7 bahkan waktu itu diperpanjang juga ya kedarulah karena COVID, jadi hampir setahun setengah gitu. Jadi itu juga waktu Mbak juga lagi skripsian juga ya. Nah, terakhir kan lagi skripsian. Jadi kalau misalnya tergantung ke kita lagi. Ketika kita berorganisasi dan kita masih merasa itu kayaknya butuh deh nanti ketika sudah lulus untuk relasi misalnya, kemudian soft skill kita butuh itu, ya silakan gitu ya. Karena balik ke pribadi masing-masing. Ataupun misalnya ada yang pokoknya harus lulusnya tepat waktu misalnya. Tapi kalau misalnya kita lulus di sini digarisbawahin ya, kalau misalnya kita lulus cepat tapi kita nggak dapat apa-apa, itu rugi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita banyak soft skill kita dapatkan, relasi kita, pengalaman kita dapatkan, agak lewat dan dapat semester misalnya, itu nggak masalah. Kalau di Mbak sih nggak masalah gitu. Jadi balik ke kitanya masing-masing. Kan sesuai dengan pilihan kita gitu ya. Jadi sesuai dan tergantung sama pilihan kita ya Mbak. Kalau misalnya kita tamat aja terus jadi nanti nggak jadi apa-apa gitu, nggak ada tujuan, lebih baik kita melanjutkan di organisasi ya Mbak, yang bisa membuat kita ada soft skill lagi, bertambah relasi seperti itu ya Mbak. Iya. Kak, apa iya kalau ikut organisasi selama kuliah dapat IPK 4 cuma angan-angan? Oke ya. Kayaknya ini pertanyaan yang paling ini ya, terutama untuk maba biasanya. Ketika masuk kuliah itu pasti mau IPK 4, mau lulusnya 3 tahun misalnya gitu ya. Yeah. Tapi ketika berjalan kuliah pasti kan akan berubah ya mindset seperti itu. Sebenarnya kalau pengalaman dari Mbak dulu ya, ketika masih maba itu kan Mbak banyak daftar juga ya organisasi ya di fakultas, kemudian di tingkat universitas juga. Kalau nggak salah ketika maba itu Mbak ada ikut 4 organisasi yang organisasi. Jadi di semester pertama nih, alhamdulillah waktu itu Mbak mendapat IP 4 ya, ketika masih maba. Jadi Mbak berpikir, oh ternyata ketika kita berorganisasi tidak mengganggu IPK kita, asalkan kita bisa membagi waktunya, asalkan kita bisa memanajemen waktunya gitu ya. Ketika kuliah kita fokus kuliah, ketika berorganisasi kita fokus berorganisasi. Banyak juga kok di teman-teman Mbak juga ataupun yang di luar sana, mereka banyak ikut organisasi tapi IPK-nya tetap bagus gitu. Tapi kalau yang dari pengalaman Mbak kemarin ketika masih awal kuliah dan juga itu masih belajar berorganisasi ya, dan bisa. Kalau kita mau berusaha, insya Allah bisa kok. Kenapa Mbak bisa bagi waktu antara organisasi dan kampus? Secara Mbak sewaktu itu sebagai wakil presiden mahasiswa pasti lagi sibuk-sibuknya gitu. Dan juga Mbak udah semester atas ya Mbak. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman untuk itu Mbak. Oke ya, bagaimana bisa waktu itu terbagi dan juga bisa menjalankan amanah di BEM juga, kemudian lagi sambil skripsian juga ya terakhir. Jadi
memang segala sesuatu itu harus ada yang kita korbankan ya. Jadi mungkin kalau Mbak waktu itu pengalamannya kayaknya waktu tidurnya yang dikorbankan. Jadi memang tidurnya itu dikit gitu ya. Jadi misalnya pagi hari gitu ya, itu penelitian dulu di lab gitu. Kemudian nanti setelah pulang dari lab ke sekre gitu ya, jalankan organisasinya gitu ya. Sekarang tuh ada rapat sampai malam, biasanya tuh sering diusir sampai 10 gitu kan di sekre ya gitu. Kemudian pas pulang lagi harus ngolah data lagi gitu. Jadi memang waktu tidurnya itu dikit sih kalau Mbak dulu gitu. Berarti Seimbang. Dan satu lagi, Mbak terbiasa untuk merancang agenda ya, ataupun menulis apapun apa yang akan Mbak kerjakan di hari itu. Biasanya di hari Senin dari bangun tidur sampai malam itu apa gitu. Sampai hari Minggu itu sudah ada listnya atau sudah ada jadwalnya gitu. Jadi waktu kita bisa terbagi kan. Itu ya teman-teman yang ada menanyakan untuk question box-nya, kenapa sih Mbak Wangi bisa memanage waktu? Ternyata Mbak Wangi mengorbankan waktu tidurnya ya Mbak ya. Kemudian ada ini satu hal yang penting sih, Elta juga menggunakan ini Mbak, merancang agenda atau list kegiatan lah di setiap hari, list ya Mbak, list kegiatan misalnya tulis ya, jam sekian sampai jam sekian itu kalian melakukan ini, itu juga harus konsisten gitu ya Mbak ya. Iya. Terkadang Elta juga ada pernah nih Mbak menyombong untuk lisan itu kan udah dibuat nih, ternyata ada hal yang bikin berantakan gitu Mbak. Ternyata pas ya, di ini berantakan. Yang nggak terduga gitu ya. Yang nggak terduga, ya benar Mbak. Itu berarti ada urgent list ya Mbak. Ya, ibaratnya itu kayak tabel prioritas gitu loh. Yang penting mendesak gitu kan, yang penting tidak mendesak gitu. Jadi kita dahulukan memang yang benar-benar penting mendesak itu kita kerjakan terlebih dahulu gitu. Nah, gitu. Jadi memang dari awal dikit ininya waktu untuk bersantai, berleha-leha itu hampir nggak ada gitu ya. Paling tapi penting juga untuk kita semua untuk ada me time-nya ibaratnya gitu ya, karena untuk mengapresiasi diri sendiri gitu ya. Jangan sampai kita zolim juga dengan diri kita gitu ya. Jadi harus ada energi juga yang kita dapatkan untuk melakukan sesuatu yang bisa mengembalikan energi yang sudah kita lakukan untuk mengerjakan sesuatu gitu. Kemudian sampai kuliah ya, sampai semester akhir waktu itu semester 6 ya di BEM, kemudian KKN juga, sambil KKN, kemudian magang juga, kemudian sampai akhirnya ngerjain tugas akhir itu masih di BEM juga ya, karena waktu itu pertama kali COVID ya, itu masih kepengurusan BEM juga, sampai akhirnya waktu itu konsepan agenda besar, agenda akhir kepengurusan itu harus berubah gitu, dari yang awalnya rancangan offline jadi online gitu. Dan Mbak juga masih skripsian waktu itu ya, masih juga seminar proposal dan penelitian. Itu panjang sih kalau diceritain semua. Yang pastinya Mbak ikut ini ya, jadi asisten dosen juga ya, asisten praktikum ketika kuliah, kemudian ikut lomba-lomba juga ya, karena suka nulis ya, tulisan ilmiah, jadi ikut lomba-lomba juga gitu. Kemudian juga organisasinya di fakultas ada BEM FKIP, kemudian ada ikut FOSI juga, ada UPM P3M juga, kemudian di BEM gitu ya. Jadi sampai sekarang pun juga Mbak masih berorganisasi gitu ya, tapi bukan di kampus lagi kan, organisasi di eksternal kampus. Jadi Mbak merasa itu butuh gitu wadah yang seperti itu. Nah, untuk itu pengalaman Mbak Wangi selama kuliah nih teman-teman, banyak panjang nih kalau mau diceritakan semua ya Mbak Wangi. Iya. Oke, tadi Mbak juga udah FYI nih for your information-nya teman-teman, untuk Mbak Wangi prestasinya sebagai penulis juga, karena Mbak Wangi juga P3M ya Mbak, semasa kuliah kan? Iya. Ya. Boleh nih Mbak spill dong gimana nih
semasa lombanya, lika-liku lombanya? Panjang ya. Jadi waktu itu ketika masih awal kuliah itu Mbak ikut PKM ya. PKM waktu itu nulis langsung 2 proposal PKM yang diupload dan ternyata belum lolos ya. Tapi Mbak di tahun selanjutnya Mbak ikut lagi, Mbak upload juga kalau nggak salah 2 juga. Dan alhamdulillah dua-duanya lolos waktu itu. Dua-duanya lolos dan 1 PKM itu yang Karsa Cipta ya buat aplikasi bisa tembus timnas ya di Yogyakarta dan juga bisa dapat haki juga dari sana gitu. Kemudian nerbitin jurnal juga ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengambil pelajaran ya, kita jangan mudah menyerah ya ketika kita melakukan ataupun ingin mencapai mimpi-mimpi ataupun target kita gitu. Seperti Mbak juga nggak langsung bisa gitu ya, tapi ada gagalnya dulu. Kemudian ada juga pernah ikut pertukaran mahasiswa ya. Ketika pertama kali mendaftar itu juga nggak lolos. Tapi ketika di 2 tahun berikutnya kalau nggak salah, itu daftar lagi dan alhamdulillah bisa lolos gitu. Jadi memang ada perjuangannya gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Gitu. Saking banyaknya ya Mbak. Perjalanannya. Iya. Berarti Mbak panjang banget ya Mbak perjalanannya sampai udah pertamanya dicoba gagal, kemudian pas dicoba lagi ternyata lolos. Berarti jangan sampai waktu gagal itu berlarut-larut ya Mbak dalam kegagalan sewaktu itu. Nanti tahun depan ayo kita coba lagi. Ya harus bangkit ya. Oke, kebanyakan teman-teman kan ada yang aku nggak cocok nih kayaknya di sini bidang ini gitu. Kayaknya aku nggak pantas gitu. Kayaknya aku gini, kayaknya aku gini. Dan nggak coba lagi di tahun depannya gitu, nggak mencoba lagi. Jadi kan kita nggak tahu ya. Sebenarnya dari kegagalan itulah kita banyak belajar gitu. Untuk tentang arti perjuangan, tentang arti usaha gitu ya, tentang bagaimana kita harus bersabar menghadapi sesuatu gitu ya. Jadi memang sebenarnya Allah tuh sudah memberikan jalan atau memberikan takdir gitu ya, jalan terbaik untuk masing-masing kita. Mungkin waktu itu belum waktunya Mbak gitu ya. Nah, tapi di tahun selanjutnya kan itu sudah waktunya gitu. Jadi jangan pernah, kalaupun kita pernah gagal sekali, jangan berlarut dalam kegagalan ya. Kita harus bangkit. Nah, justru membuat kita semakin bersemangat gitu ya, semakin bersemangat untuk selalu mencoba. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ada yang private chat nih sama Elta, panjang bener nih. Halo, assalamualaikum Mbak Wangi. Mbak Wangi kan hafizah, memilih menghafal Al-Quran, tapi tetap aktif di organisasi. Setiap muslimah mungkin punya kemauan demikian Mbak, tapi eksekusinya nggak mudah. Pernah nyoba tapi susah. Apa motivasi terbesar Mbak sehingga Mbak bisa menghafal dan jadi hafizah? Sebagai mahasiswa berprestasi dan aktivis, apa yang menjadi dasar pegangan Mbak dalam menentukan langkah? Kalau kembali ke masa kuliah nih Mbak, apakah ada hal yang penting yang Mbak lewati semasa kuliah? Apa Mbak punya pikiran, harusnya saya melakukan ini saat kuliah, harusnya saya tidak melakukan ini. Kemudian terakhir dia nanya, hal besar apa yang mau Mbak raih dalam waktu 2-5 tahun ke depan? Panjang ya Mbak ya, banyak. Masya Allah ya, pertanyaannya kayaknya udah banyak banget ya itu tadi ya. Udah banyak banget nih, dari pertama ya. Dari itu nggak boleh sebutkan namanya ya. Salam kenal ya yang nanya tadi. Jadi menanyakan mengapa Mbak memilih langkah untuk melakukan hal-hal tadi gitu ya. Jadi yang pertama memang ketika kita dilahirkan di dunia ini gitu ya, Allah memerintahkan kita untuk
beribadah kepadanya gitu ya, beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, kita itu manusia adalah sebagai khalifah ya, ataupun sebagai pemimpin di muka bumi gitu ya. Nah kemudian Mbak terlahir sebagai seorang perempuan ya, sebagai seorang perempuan muslim, berarti seorang muslimah gitu ya. Dan peran seorang muslimah itu, bahkan seorang perempuan ya, nantinya itu akan menjadi pembangun peradaban gitu ya. Artinya akan melahirkan generasi penerus gitu. Dan generasi-generasi terbaik itu akan terlahir dari perempuan yang baik. Generasi-generasi hebat itu akan lahir dari perempuan yang hebat. Jadi berangkat dari sana, selain tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah tadi, yaitu beribadah bukan hanya sholat, puasa, gitu, ataupun zakat dan sebagainya, tapi sebisa mungkin aktivitas yang kita lakukan ini itu adalah bernilai ibadah. Bagaimana ia bisa bernilai ibadah? Kita niatkan ketika melakukan sesuatu itu hanya untuk Allah ya, hanya untuk Allah, bukan diniatkan untuk yang lain. Makanya ketika tadi katanya, mengapa Mbak memilih untuk menghafal Quran ya, Mbak juga masih belajar ya, Jadi karena kedudukan seorang penghafal Al-Quran itu mulia di sisi Allah gitu ya, mulia dan nantinya bukan hanya, dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita ya, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sudah menjadi tugas kita gitu ya, untuk meneruskan risalah perjuangan Rasulullah gitu ya, dengan kita selalu dekat dengan Al-Quran, bahkan ataupun kita menghafalkan Al-Quran gitu ya. Kemudian ketika memilih mengikuti organisasi misalnya ya, itu tadi Mbak punya moto ya, motonya itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi Mbak ingin apa yang dilakukan itu bernilai manfaat. Jadi ada kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar Mbak gitu ya. Kemudian juga apa aja tadi pertanyaannya ya? Ketika apa tadi? Untuk kalau kembali ke masa kuliah, apakah ada hal penting yang Mbak lewati masa kuliah? Misalnya, harusnya saya melakukan ini saat kuliah, harusnya saya tidak melakukan ini. Oh, oke. Jadi kan Mbak kan tipikal orangnya yang suka merancang sesuatu gitu ya. Jadi ketika kuliah, kayaknya Mbak harus melakukan ini deh, ataupun mendapatkan ini deh targetnya gitu. Jadi kan kita fokus ke sana. Jadi kita fokus ke apa yang ingin kita capai gitu lah. Kita fokus ke tujuan kita tadi, sehingga yang kita lakukan itu tetap pada stay on track ya, tetap pada jalannya gitu ya. Jadi kita memiliki usaha ataupun cara agar bisa mencapai yang kita inginkan tadi. Tentunya pasti dalam perjalanan itu selalu ada yang mensupport kita ya, baik itu dari keluarga kita, orang tua kita, maupun lingkungan kita ketika kita berada di kampus. Nah di sini dalam perjalanan kuliah, alhamdulillah Mbak punya coach, Mbak punya mentor ya, yang menjadi tempat Mbak untuk bertanya. Kemudian Mbak juga pernah punya lingkaran pertemanan yang selalu mensupport gitu ya. Kalau misalnya kita berjalan sendiri pasti akan mudah rapuh ya gitu ya. Tapi ketika kita berjuang memperjuangkan sesuatu dan ada orang-orang yang selalu mendukung dan mensupport kita, pasti kita punya energi ataupun punya motivasi dan semangat untuk meraih itu gitu. Apapun yang sedang kita jalankan, baik itu perkuliahan, baik itu menjalankan organisasi dan sebagainya. Gitu. Semangat untuk kita semua. Terakhir nih dari yang kelewat Mbak. Oh iya. Hal besar apa yang mau Mbak raih dalam waktu 2 sampai 5 tahun ke depan? Insya Allah awal tahun depan itu Mbak akan melanjutkan studi ya, mohon doanya. Mulai kuliah. Ya. Semoga lancar ya Mbak. Amin ya Mbak. Seberapa besar pengaruh ikut organisasi setelah lulus kuliah? Oke ya, jadi waktu itu ketika Mbak sudah selesai sidang setelah selesai sidang skripsi, jadi
Mbak berpikir kayaknya butuh deh wadah untuk lebih berkembang gitu ya, baik itu mengembangkan soft skill, mengembangkan relasi, ataupun mengembangkan kebermanfaatan ya, meluaskan kebermanfaatan yang bisa dilakukan dari pengalaman yang sudah dilakukan selama Mbak berkuliah kemarin. Jadi waktu itu Mbak mencoba untuk daftar organisasi lah, daftar FIM ya, daftar Forum Indonesia Muda. Jadi itu forum nasional ya, forum nasional tempat berkumpulnya para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Dan Mbak mendaftar ya waktu itu, dan kodarullah juga ketika lulus pelatnasnya diamanahkan menjadi koordinator regional Bengkulu. Jadi sekarang sedang mendapatkan amanah di sana ya, mendapatkan amanah di Forum Indonesia Muda regional Bengkulu untuk sekarang. Jadi penting kalau menurut Mbak sih dari Mbak untuk kita tetap jangan hanya aktifnya itu di kampus ya, tapi ketika pasca kampus kita harus tetap memberikan dampak ataupun manfaat ya lewat apapun, sesuai dengan minat kita ya, sesuai dengan diri kita itu cenderungnya ke bidang mana gitu. Jadi sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Sebenarnya kita udah berapa menit ya Mbak? Udah sampai 30 menit nih, udah sampai ya Mbak. Kayaknya kita udah habis nih waktunya untuk podcast kita season 1 ini. Sayang banget ya Mbak, padahal ada nih pertanyaan lagi dan question box-nya masih banyak. Iya. Oke, kita perlu cukupkan dulu. Untuk informasi nih teman-teman, ada silang alumni itu ada season 1 dan selanjutnya. Jadi teman-teman di rumah jangan lewatkan untuk season-season selanjutnya. Apalagi ada question box atau Q&A nih yang belum terjawab. Nanti bakalan ada bintang tamu yang bisa menginspirasi lagi, yang bisa tergerak hatinya, membuat kita tergerak hati melakukan perbaikan ke depannya. Gitu. Sebenarnya udah selesai ya Mbak Oni kita pada hari ini. Sayang banget. Terima kasih banyak ya Mbak. Untuk Mbak bisa nih Mbak statement terakhir untuk teman-teman di rumah. Oke ya, untuk teman-teman semua dan adik-adik yang sekarang sedang menempuh perkuliahan ataupun sedang beraktif berorganisasi, kuncinya tetap semangat ya, semangat. Sebenarnya ada 3 kunci ya yang selalu Mbak pegang mungkin untuk kita semua juga dalam menjalankan apapun gitu ya. Yang pertama itu memang ikhlas ya, ikhlas. Kemudian yang kedua itu kita harus bersabar ya. Bersabar, memang dalam perjalanan pasti nanti akan mendapatkan banyak sekali mungkin kebingungan ataupun rasa jenuh ya, apalagi harus kuliah, kemudian harus aktif organisasi juga. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur ya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi sekarang, apapun yang kita jalani sekarang, kita harus senantiasa bersyukur ya. Karena kalau misalnya kita bersyukur, insya Allah akan semakin menambah nikmatnya kepada kita. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu itu, walaupun kita capek, kita akan tetap terasa ringan, akan tetap bahagia. Tibanya kita bahagia walaupun kita capek gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang aktif berkuliah sekarang, aktif berorganisasi juga, jalankan dengan totalitas di sana ya. Jalankan dengan maksimal dimanapun kita berada sekarang. Termasuk Elsa juga ya yang lagi di BEM kan, di universitas. Nah itu termasuk orang pilihan juga ya, karena nggak semua mahasiswa itu bisa tergabung jadi pengurus BEM. Jadi bersyukur teman-teman yang sekarang bisa tergabung di organisasi. Jadi maksimalkan di sana. Kemudian kuliahnya juga ya, tetap fokus berkuliah karena orang tua di rumah ya menunggu juga anaknya untuk selesai dan bisa wisuda gitu ya. Alta udah dengerin nih Mbak ya, dari pesan-pesan Mbak tadi. Ada catatan kecil dari Alta. Mungkin di season-season selanjutnya bakal ada catatan juga ya Mbak, catatan kecil untuk kita bisa melakukan suatu perbaikan ke depannya. Untuk itu menjadikan ya Mbak ya, tetap ikhlas, sabar, fokuslah pada apa yang saat ini kita kerjakan untuk tercapainya tujuan dan menjadi manusia yang bermanfaat.
serta senantiasa menjadi manusia yang selalu bersyukur. Iya. Teman-teman hari ini dari Mbak Wanyi sangat-sangat menggerakkan hati Elta lah Mbak, seperti itu. Oke. Kayaknya Elta berat nih pisah sama Mbak gitu. Mau nutup ini berat. Oke, kita akhiri aja ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak Wanyi sebagai bintang tamu kita pada hari ini. Insya Allah Mbak bisa menyempatkan hadir di kesibukan Mbak Wanyi yang sangat-sangat sibuk ya Mbak sekarang. Terima kasih banyak ya Mbak. Kita akhiri ya teman-teman podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan untuk podcast selanjutnya dan nantikan bintang tamu selanjutnya tentunya dari alumni Universitas Bengkulu. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.